Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farishuda Prawiratama. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Daud yang bertarung melawan penguasa kejam yang menguasai tanah Palestina, yaitu Jalut. Kaum Bani Israel pada saat itu hidup tertindas oleh kekuasaan Jalut yang menguasai tanah Palestina. Jalut merupakan seorang penguasa kejam yang bertubuh besar seperti raksasa. Pada masa itu, tidak satu manusia pun yang sanggup melawan dia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seorang pengembala Bani Israel yang bernama Talut untuk menjadi pemimpin kaum mereka, di mana saat itu Bani Israel dikenal mempunyai sifat keras kepala. Terbukti kaum Bani Israel pada awalnya menolak karena Talut merupakan seorang pengembala miskin. Tetapi Allah menjelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 247 yang artinya, Nabi mereka mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut untuk menjadi rajamu. Kemudian mereka menjawab, bagaimana Talut akan memerintah kami, sedangkan kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedangkan dia saja tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Lalu Nabi menjawab, Allah telah memilih rajamu dan menganugerahkan ilmu yang luas serta tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Maksud dari nabi mereka dalam surat tersebut adalah nabi setelah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud diangkat sebagai pembawa petunjuk. Nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daudlah yang mengajak Bani Israel untuk melawan Jalut karena menindas kaum mereka dan menentukan Talut sebagai calon pemimpin mereka. Talut lalu memilih orang-orang terbaik yang berani menghadapi pertempuran. Salah satunya yaitu seorang remaja yang bernama Daud. Ia diperintah ayahnya untuk mengikuti kedua kakaknya yang mengikuti pertempuran. Tetapi ia tidak diperbolehkan oleh ayahnya untuk berada di garis terdepan. Daud hanya diperintahkan untuk melayani kedua kakaknya ketika lapar atau haus, sehingga Daud hanya memberikan makanan dan minuman kepada kakak-kakaknya. Jumlah pasukan Talut jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding pasukan Jalut. Jalut merupakan seorang panglima perang yang bertubuh besar dan setiap orang yang berhadapan dengannya selalu kalah. Talut lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Maka dengan kekuatan doa tersebut, mereka menyerbu pasukan Jalut dengan gagah dan berani. Lalu pertarungan tersebut pun mulai. Pasukan Jalut tidak menyangka bahwa pasukan Talut yang berjumlah sedikit tersebut mempunyai keberanian bagaikan singa yang terluka. Dan pada akhirnya pasukan Jalut pun dapat dikalahkan oleh pasukan Talut, sehingga tersisa Jalut dan beberapa pengawalnya. Setelah akhirnya tersisa Jalut dan beberapa pengawalnya, Talut dan pasukannya pun tidak ada yang mampu menghadapi raksasa itu. Talut pun lalu berkata, siapa yang dapat melawan Jalut, maka ia akan diambil sebagai anak menantuku dan akan mewarisi tahta kerajaan. Lalu di saat itulah Nabi Daud yang masih remaja mengajukan diri untuk melawan Jalut. Maka dimulailah pertarungan yang tidak seimbang. Dengan menyebut nama Allah
dan hanya berbekal sebuah ketapel dan batu kerikil, Nabi Daud tidak ragu untuk melawan Jalut. Nabi Daud selalu bisa menghindar dari tebasan pedang Jalut berkat keteguhan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertolongan pun diturunkan kepadanya. Kemudian Nabi Daud melemparkan batu ke udara menggunakan ketapel. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin tersebut menjadi sahabat Nabi Daud dan membuat batu tersebut meluncur dengan cepat. Batu tersebut terkena tepat di dahi Jalut sehingga membuatnya jatuh dan meninggal. Setelah pertempuran tersebut usai, Talut pun menepati janjinya dan akan menikahkan putrinya serta akan memberikan separuh kepemimpinan kerajaan Bani Israel. Pada umur 40 tahun, Talut pun meninggal dunia. Dan Nabi Daud pun menggantikan posisi Talut sebagai Raja Bani Israel. Tak hanya itu, Allah mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul serta diturunkannya kitab Zabur. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan tentang kisah Nabi Daud melawan Jalut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.